Assalamualaikum Ani, apa kabar? Waalaikumsalam Bu. Alhamdulillah sehat ini Bu. Bu Ais, apa kabar? Baik sehat, Alhamdulillah. Oh iya, syukurlah Nduk kalau kamu dalam keadaan sehat. Terima kasih ya sudah memenuhi permintaan Ibu untuk melakukan video call malam ini. Iya Bu, tidak apa-apa Bu. Saya juga senang diajak ngobrol sama Bu Ais. Tapi ada apa Bu? Kok ngerake ngobrol sama saya? Begini Ani, akhir-akhir ini Ibu itu kok perhatikan kamu itu banyak berubah. Kamu tuh di kelas sering melamun, terlihat kurang aktif, bahkan dalam pembelajaran kamu itu seperti tidak ada semangat. Boleh Ibu tahu hal apa yang menyebabkan dirimu berubah, Nduk? Hmm, apa iya Bu? Apa saya memang terlihat berubah? Memang sih Bu, saya agak tidak nyaman di kelas Bu. Oh iya, iya kok kamu yang berubah. Nah, di sini kalau boleh tahu, apa hal yang menyebabkan kamu tidak nyaman di dalam kelas? Bisa kamu ceritakan? Ya Bu, sebenarnya begini, rasa ketidaknyamanan ini muncul dalam beberapa waktu terakhir ini Bu. Oh, jika Ani tidak keberatan, coba Ani cerita. Silahkan cerita ke Bu Ais. Nggak apa-apa nih Bu, saya cerita ke Bu Ais. Iya, nggak apa-apa kok. Santai aja. Ibu lagi banyak waktu kok. Ini juga lagi nyantai, nggak banyak kesibukan. Ceritakan aja hal yang membuat dirimu nggak nyaman di kelas. Yuk, cerita yuk, Nduk. Begini Bu, sebelumnya saya minta maaf. Ini kok ada sesuatu yang mengganjal di pikiran saya ya Bu. Oh ya, apa ya yang mengganjal? Apa? Eh, Ceritanya gini ya Bu ya. Tentunya Bu Ais kan Tirso juga sebagai wali kelas saya ya, nilai-nilai pembelajaran saya selama ini, dan alhamdulillah semuanya lumayan kan Bu. Iya, betul sekali. Nilai-nilai kamu selama ini cukup baik kok. Baik. Terus, memangnya kenapa? uh, Terima kasih ya Bu, hanya saja saya merasa ada salah satu pelajaran yang membuat saya tidak nyaman Bu. Hmm, pelajaran apa ya? Bener sih. Tumben kamu ada nggak nyaman sama salah satu pelajaran. Pelajaran apa itu? Ya sebenarnya saya senang Bu belajar, saya juga asik dengan teman-teman Bu, tapi di pembelajaran kimia saya merasakan ada hal yang mengganggu pikiran saya selama ini, Bu. Oh, begitu ya. Kira-kira ada yang bisa bantu tidak? Bisa cerita ke Ibu, Ndok? Ani, Ani di mana ya? Apakah di tempat Ani susah sinyal? Halo? Baiklah, ayo Ani coba ceritakan apa yang bisa Bu Ais bantu. Mari kita diskusikan. Terus apa yang kamu inginkan dari diskusi kita nanti? Uh, iya Bu, saya berharap setelah cerita dan berdiskusi saya menemukan solusi untuk hal ini dan ganjalan saya Bu. Baiklah, silahkan kamu ceritakan dengan jujur, jelas, dan tanpa tendensi ya. Kenapa kamu itu tidak nyaman mengikuti pembelajaran kimia? Begini Bu, sebenarnya saya cukup menyukai pelajaran kimia. Selama Hmm. ini saya merasa saya mampu mengikuti pelajaran kimia.
Hanya saja akhir-akhir ini saya merasa tidak nyaman, bahkan sebel Bu, tiap kali ada pelajaran kimia. Oh ya, sampai segitunya. Gimana ketidaknyamanannya? Bukankah Ani suka sama pelajaran kimia? Ini kok nggak nyaman? Coba kamu cerita yang lebih detail lagi. Rasanya tidak nyaman itu terasa sejak Pak Sastro membuka les privat pelajaran kimia, Bu. Hmm. Sebagian besar murid kelas saya kan ikut les privat. Bahkan semua, Bu, kecuali saya. Di sini saya merasa ada perlakuan yang berbeda kepada saya. Pokoknya saya sebel banget, Ibu. Begitu ya. Terus apa lagi yang kamu rasakan? Perlakuan yang bagaimana ya? Menurut kamu yang kamu rasakan itu perlakuan berbeda yang bagaimana gitu? Perlakuan berbedanya tuh begini, Bu. Misalnya nih, Bu ya, pas ada pertanyaan, kemudian ada murid disuruh maju ke depan untuk menjawab. Saya merasa, saya juga ikut ngacung, Bu. Saya maju ke depan. Saya merasa jawaban yang saya berikan itu selalu dianggap kurang tepat. Hmm. Beda lagi kalau yang maju teman saya yang ikut les. Pasti akan dianggap tepat oleh Pak Sastro. Kan nyebelin itu, Bu. Menurut saya, jawaban saya itu kan sudah tepat. Walaupun memang caranya berbeda. Saya kan jadi nggak nyaman banget, Bu, dengan keadaan ini. Nggak adil banget kan, Bu? Kayak begitu. Jadi menurutmu itu nggak adil gitu ya. Terus, apalagi yang menurutmu tidak adil dari Bapak guru kimia tadi? Ya, Pak Sastro itu menurut saya nggak adil ya, Bu ya. Saya tuh merasa dibedakan dengan yang ikut les. Terus Mhm. teman-teman saya itu diperlakukan manis gitu loh, Bu. Sayanya enggak. Iya iya ya, oke. Jadi nggak manis nih ya kata kamu, nggak manisnya di perlakuan ke kamu itu bagaimana? Terus bedanya dengan teman yang lain itu gimana coba? Ada, Bu. Guru saya tuh sering, Pak Sastro tuh nyindir-nyindir saya, Bu. Hmm, sindiran? Gimana maksudnya menyindir Ani begitu? Gini, Bu. Misalnya nih, saya mengerjakan sesuatu di Mhm. pelajaran kimia nih, Bu ya. Saya udah ngerjakan sungguh-sungguh. Menurut saya sudah benar nih. Terus beliau bilang, apa yang saya kerjakan tuh kurang tepat gitu ya. Terus di akhir itu ya, Bu ya, beliau tuh selalu bilang, makanya jika kepengen lebih menguasai konsep kimia, harus mengikuti pelajaran tambahan atau les. Kan saya nggak nyaman banget, Bu, denger kayak gitu. Lah kan saya nggak bisa les, saya kan nggak les, Bu. Rasanya Mhm. tuh jelek gitu, Bu. Iya iya iya. Jadi terus ketika, kamu dengar, makanya kamu itu harus mengikuti pelajaran tambahan. Terus apa yang kamu rasakan ketika itu? Ya saya jengkel banget, Bu. Bukannya saya tidak mau les, saya merasa saya sudah mampu Mmm. memahami pelajaran kimia walaupun saya tidak les. Toh nilai saya juga bagus. Selain itu, saya tidak punya uang, Bu. Asli, saya nggak punya uang untuk bayar biaya les. Oke. Sekarang begini, ada nggak perasaan lain yang kamu rasakan selain merasa seperti yang tadi kamu ceritakan, yang membuat kamu tuh nggak nyaman? Ada lagi? Ya itu tadi, Bu. Saya merasa Pak Sastro itu nggak adil, pilih kasih. Makanya saya males banget di kelas. Males lihat teman-teman yang semuanya ikut les. Mereka semangat banget. Ya jelas aja semangat kan gurunya pilih kasih. Gak fair. Oke. Kalau menurut kamu Pak Sastro itu nggak fair, privasi, menurut kamu adakah ketidakadilan, lain lagi yang kamu rasakan biar unek-unek kamu tuh keluar selain kamu ngerasa dibeda-bedain lah, nggak adil, kemudian privasi, ada lagi? Menurut saya ya Bu ya, saya feeling aja ya Bu.
saya merasa ya, Pak Sastro itu sudah menjelaskan materi pelajaran kimia di tempat les. Sehingga ketika pembelajaran di kelas hanya pendalaman materi. Kan nggak nyaman, Bu. Ketika kami kesulitan, malah nanti Pak Sastro bilang, makanya ikut les biar nilainya bagus, gitu. Oh, begitu. Terus em, masih ada lagi? Ada sih, Bu. Heeh, Boleh nih. banyak sekali ya. Oke, boleh. Biar kamu nanti lega begitu. Gimana ya, Bu? Menurut saya nilai saya itu uh, selalu lebih rendah daripada siswa lain yang ikut les. Nah, saya merasa penilaiannya itu sudah tidak objektif lagi. Kan itu tidak adil namanya, Bu. Oke, gitu ya. Terus ketika kamu melihat teman-teman kamu mengerjakan soal di depan itu mudah, terus nilai-nilainya lebih bagus daripada kamu, apakah kamu hanya merasa, ah Pak Sastro nggak adil nih, gitu? Ya, saya merasa tidak adil, Bu. Teman-teman saya mendapat nilai baik karena mereka mengikuti les privat, bukan karena usaha kerasnya sendiri. Terus bagaimana dengan saya? Sebel banget kan, Bu. Saya belajar mati-matian, Bu. Ngeringkes lah, kemudian saya belajar dari YouTube lah. Saya kadang-kadang nggarap sendiri, yang lain sudah tidur, saya masih belajar. Hasilnya tidak bagus, kan sebel, Bu. Ya, ya, ya. Sekarang Mbak Is mau nanya. Menurut Ani, teman-teman yang les itu pengetahuan dan kemampuan mereka bertambah nggak? Atau bagaimana? Apa kemampuan mereka itu sebetulnya masih di bawah standar, hanya saja nilainya mereka ujuk-ujuk bagus begitu? Apakah menurut Ani mereka itu memang benar-benar nggak menguasai pelajaran? Coba diingat, dipikirkan baik-baik. Gimana ya, Bu ya? Ya, kalau saya pikir-pikir ya, Bu ya, menurut saya memang pengetahuan mereka bertambah. Mereka menjadi aktif dalam pembelajaran. Pas respon, Bu, ketika ada pertanyaan. Dan menurut saya memang ada peningkatan kemampuan sih. Tapi ada juga, Bu, yang kemampuannya masih biasa-biasa saja. Maksud Ani ya, tidak ada peningkatan sepertinya. Jadi bisa saja yang Ani ceritakan tadi kan hanya praduga Ani saja. Mereka sebenarnya nggak mampu, tapi nilainya jadi lebih bagus karena les atau jadi begini ya Ani, belum tentu juga kan fakta ketidaknyamanan seperti yang kamu duga. Mungkin, nah belum juga seperti yang ada di dalam pikiran kamu. Apa iya ya, Bu? Begini, coba kamu pikirkan lagi, kamu ingat lagi bagaimana, apakah memang teman-temanmu tuh mengalami kenaikan setelah mengikuti les, sementara Ani itu tetap biasa-biasa saja atau bahkan tidak mengalami kenaikan. Coba Ani pikirkan lagi. Ya, iya juga sih, Bu. Apa yang mereka gimana ya? Mereka memang mengalami kenaikan ya. Karena secara nyatanya jam belajar mereka bertambah dan terbimbing di tempat les. Oke, jika begitu ya, menurut Ani, apakah praduga awalmu masih tetap sama? Aduh, gimana ya, Bu? Ya ampun. Menurut Ani sih ya, teman-teman saya tuh belajarnya ya keras juga sih, Bu. Dan belajar mereka bertambah. Selain itu, belajar mereka juga terbimbing. Ya, pantas saja kalau nilainya meningkat karena pemahamannya juga meningkat. Oke, terus setelah Ani berpikir seperti itu, apa sekarang yang kamu rasakan? Ya, saya jadi nggak nyaman, Ibu. Kok rasanya suudzon ya?
Berarti saya harus belajar lebih giat lagi ya Bu ya. Saya harus menunjukkan ke diri saya sendiri dan juga orang lain. Dan Pak Sastro ya Bu yang jelas ya. Oke. Ya, kalau saya itu benar-benar mampu mengikuti pembelajaran. Tapi kok saya ada juga ya Bu ya rasa bersalah ke Pak Sastro ya. Saya sudah seudon sepertinya. Oke. Nah, kenapa kamu merasa bersalah? Saya ya tadi Bu, saya merasa sudah berburuk sangka ke Pak Sastro dan saya kayaknya agak sembarangan menuduh ya Bu. Oke. Kalau Ani merasakan seperti itu, tentu Ani tahu apa yang akan kamu lakukan dengan rasa bersalahmu, dengan praduga kamu yang seperti itu. Jadi, jika kamu merasa bersalah sekarang, apa yang akan kamu lakukan? Saya akan menemui Pak Sastro Bu. Hah? Untuk apa kamu menemui Pak Sastro? Saya ingin menjelaskan perasaan saya dan saya akan minta maaf. Oke, Ani akan minta maaf ke Pak Sastro. Kapan kamu akan menemuinya? Secepatnya, insya Allah. Hanya saja Hanya saja. Kenapa? saya ragu Bu, saya segan, bahkan saya takut untuk menemui Pak Sastro. Saya takut beliau tersinggung dan memarahi saya. Apakah menurutmu Pak Sastro akan mudah marah? Pernah nggak kamu dimarahi beliau? Ya belum sih Bu, belum pernah sih. Oke, jika begitu, coba sekarang Ani ingat kembali kebaikan-kebaikan Pak Sastro. Ingat dan renungkan. Ceritakan sama Ibu. Ya iya sih Bu, beliau itu juga menjawab dan menjelaskan materi yang saya tanyakan sih Bu. Semisal ada yang kurang jelas. Begitu juga menjawab pertanyaan teman-teman yang lain. Kemudian misalnya di kelas nih ada di kelas saya nih ada yang kurang memperhatikan beliau. Beliau juga tidak memarahi, hanya mengingatkan untuk segera fokus. Nah kan, nggak mudah marah kan menurutmu? Dia nggak mudah marah. Jadi apalagi yang harus kamu lakukan? Kenapa nggak dicoba? Iya benar ya Bu. Berarti saya harus menemui beliau ya Bu. Itu bagus itu. Jadi kamu harus memutuskan untuk menemui. It's okay. Nah, ketika kamu menemui beliau, kamu mau ngapain? Apa yang akan kamu sampaikan? Saya akan menemui beliau, kemudian saya akan menceritakan perasaan saya, dan saya akan menyampaikan alasan kenapa saya tidak mengikuti les privat. Selain itu, saya akan mohon bimbingan di luar jam pelajaran selain les privat. Karena saya sadar untuk menambah pengetahuan dengan les privat, saya tidak mempunyai biaya. Tapi saya ingin bisa seperti teman-teman saya yang lain. Oke. Hanya itu, kamu mau cerita, saya tuh nggak nyaman, gini-gini, hanya itu aja yang akan kamu sampaikan ke Pak Sastro dan minta maaf saja. Ada lagi yang harus kamu sampaikan ke beliau nggak? Apa ya Bu? Ada juga sih Bu. Saya juga akan menanyakan kriteria penilaian. Nah, dan juga saya ingin menanyakan di bagian mana yang membuat nilai saya tidak bagus, tepatnya lebih rendah dari siswa lain. Sehingga saya nanti bisa fokus ketika belajar. Oh, ini saya belum betul. Maka apa yang harus saya perbaiki? Begitu. Luar biasa, hebat Ani. Jadi dari hal yang kamu sampaikan, Ibu ingin tahu seberapa yakin dirimu bisa mengikuti pembelajaran dan penguasaan materi lebih baik lagi. Sementara kamu kan tidak mengikuti les seperti teman-teman kamu. Apa betul selama ini kamu sudah melakukan usaha baik? Sehingga kamu tidak seharusnya berada di bawah teman-teman kamu yang mengikuti les. Seyakin apa kalau kamu selama ini gitu? Ayo Ani. Yakin Bu. Saya kan suka belajar.
Saya suka membuat ringkasan kecil, Bu. Jadi materinya saya ringkes untuk memudahkan saya belajar setiap saat dan setiap waktu, setiap tempat saya bisa buka, saya bisa belajar. Saya akan lebih belajar lebih teratur lagi. Selain itu, saya juga suka melihat YouTube pembelajaran. Menurut saya hal itu membuat saya merasa mampu menguasai pembelajaran tanpa harus mengikuti les. Oke, jadi kamu yakin kamu mau melakukan itu semua? Ibu ingin bertanya, apakah betul jika kamu sudah melakukan semua yang kamu sebutkan dengan teratur dan terjadwal selama ini? Sebenarnya sejak pandemi ini saya kurang teratur, Bu, melakukan semuanya. Apalagi saat PJJ. Saya lebih senang nonton drama Korea, Bu, daripada YouTube pembelajaran. Akhir-akhir ini saya sedang gandrung-gandrungnya sama drakor. Jadi saya sering lupa belajar karena nonton drakor, Bu. Jadi apakah menonton drakor mempengaruhi waktu belajar Ani? Saya rasa iya, Bu. Lah, saya lebih banyak membuang waktu saya dengan nonton drakor. Malah jadi jarang melihat YouTube pembelajaran lagi. Selain itu saya juga malas untuk membuat catatan kecil lagi. Oke, nah pikirkan lagi Nduk tentang nilaimu. Apakah karena tidak jadi nilaimu yang kemarin lebih rendah dibandingkan teman yang lain itu, apakah karena tidak ikut les atau karena gangguan kebanyakan nonton drakor sehingga kualitas belajarmu itu menurun? Iya ya, Bu. Ternyata kualitas belajar saya menurun. Tapi kan seandainya Pak Sastro menerangkan pembelajaran ini lebih detail, seperti di tempat les, pastinya saya akan lebih mudeng, Bu. Hanya saja untuk mengikuti les, keadaan ekonomi saya tidak memungkinkan. Oke, terus menurutmu apa yang akan kamu lakukan sekarang? Ya itu, Bu, saya akan mengurangi nonton drakor. Saya akan kembali seperti dulu untuk lebih rajin mempelajari pembelajaran melalui YouTube. Saya akan lebih rajin membuat catatan kecil untuk hal-hal yang harus saya pahami lebih lanjut. Oke, selain itu, masihkah ada yang harus kamu lakukan, yang akan kamu lakukan? Saya akan menemui Pak Sastro ketika beliau tidak mengajar. Saya akan menanyakan materi yang belum saya pahami. Jika itu belum bisa saya lakukan, maka saya akan meminta diajari teman sebangku, Pak, Bu. Ya. Teman sebangku saya itu ikut les loh, Bu. Tapi dia sahabat saya, dia pasti mau menjelaskan ke saya. Dan saya juga mudeng, Bu, dengan apa yang dia jelaskan. Oke. Begini ya, dari obrolan kita nih ya, Nduk ya. Ibu rasa Ani sudah menemukan titik terang dari permasalahan yang Ani hadapi. Jadi seperti tujuan awal kita melakukan pembicaraan ini. Nah, sekarang nih untuk kedepannya, apa rencanamu untuk mendapatkan nilai yang lebih baik? Pertama nih Bu, saya akan menemui guru mata pelajaran tersebut dan menyampaikan ke guru bahwa saya tidak ikut les. Dan bertanya apakah itu mempengaruhi nilai saya di kelas. Kedua, saya akan mengkonfirmasi jawaban tes yang telah saya berikan di waktu lalu. Di mana sih kesalahan saya? Kemudian saya akan belajar lebih giat lagi untuk mengurangi hal-hal yang mengganggu belajar saya. Tadi ya Bu ya, saya tidak akan nonton drakor terus-terusan ya Bu. Ya kadang-kadang aja sih Bu. Dan banyak bertanya kepada teman, belajar bersama teman untuk menguasai pembelajaran. Oke, hebat, luar biasa. Jadi top sekali menurut Mbak. Jadi Mbak setuju dengan apa yang kamu lakukan. Jadi untuk menghindari seudon pada orang lain, kamu merasa wah nilai saya jelek gara-gara saya nggak les, teman-teman saya les.
Nah, sebenarnya Ani sendiri merasa ada faktor lain. Jadi Ani sudah menemukan sebuah jawaban apa yang harus dilakukan. Nah, tapi nih ya, semua itu akan berhasil ya. Jadi kamu enggak suudon lagi kalau nilaimu jelek karena oh ini nih gara-gara aplikasi, enggak lagi karena kamu sadar mereka memang bertambah karena bertambah waktu belajarnya. Kamu akan menambah juga, kamu akan mencari sumber lain, akan bertanya ke teman, akan menemui Pak Sastro. Itu menurut Bais solusi yang luar biasa. Nah, hanya saja semua itu akan berhasil jika kita mempunyai komitmen. Nah, tanpa memegang komitmen yang kuat, maka semuanya akan jauh dari kata berhasil. Nah, di sini Pak Isma tanya, komitmen apa yang akan kamu lakukan untuk menjalankan rencanamu supaya sukses belajar? Begini Bu, nanti sehabis jam pelajaran terakhir, saya akan menemui Pak Sastro untuk menjalankan rencana saya. Sip. Setelah itu, saya akan banyak belajar dengan teman sebangku saya yang mengikuti les. Dari dia, saya akan berusaha menyerap materi yang diajarkan di tempat les. Selain itu, saya akan melakukan kebiasaan-kebiasaan baik yang telah sekian waktu terlupakan. Misalnya membuat catatan kecil, melihat YouTube pembelajaran, dan lainnya. Oke, sip. Ibu akan selalu mendukungmu, Ani. Oh ya, kira-kira apa saja daya dukung yang dapat mensukseskan rencanamu? Yang pertama nih Bu ya, kemauan saya. Kemauan. Nah, saya punya kemauan yang kuat untuk lebih baik. Kemudian saya juga punya teman-teman yang mendukung saya. Teman sebangku saya nih Bu ya, misalnya dia mau membantu kesulitan belajar saya. Selain itu, saya yakin orang tua saya pasti akan menyediakan pulsa untuk melihat YouTube pembelajaran, dan juga kemauan keras saya untuk melawan keinginan saya nih Bu ya, yang saya sih sebenarnya hobi banget sama drakor ya, tapi itu akan saya kurangi. Oke, mantap, luar biasa. Semua yang kamu sampaikan tadi akan memberikan hasil yang sangat bagus jika kamu menjalankan komitmenmu dengan disiplin, penuh keyakinan dan bertanggung jawab. Selain itu, jika hatimu bersih, tidak penuh prasangka buruk, maka perasaanmu itu akan nyaman. Jadi kita nggak selalu sudon. Ketika ada kekurangan, kita lihat ke diri kita dulu. Kita akan merasa nyaman dan damai. Sehingga kamu bisa menemukan jalan untuk mengatasi permasalahanmu tanpa kamu harus melihat kekurangan orang lain. Ya kan? Iya Bu Ais, makasih banyak Bu. Saya merasa lega banget. Terima kasih atas waktunya Bu. Sehat selalu ya Bu Ais. Selamat istirahat ya Bu Ais. Iya, Nduk, sama-sama. Alhamdulillah. Kalau Ani sudah lega, sudah menemukan solusi, alhamdulillah. Jangan lupa tetap semangat. Ibu akan selalu ada buatmu dan anak-anak yang lain. Sudah cukup ya, Nduk. Kita sudah menemukan solusi. Ani sudah menemukan solusinya. Kalau ada masalah lagi nanti bisa hubungi Ibu. Kita tutup meet-nya malam ini ya, Nduk. Good luck untuk kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Ais, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan semangat ya Bu Ais. Terima kasih. Assalamualaikum.